belajar tentang tema 3, subtema 1, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Tentang apa? Peduli terhadap makhluk hidup. Tema 1 tentang hewan tumbuhan di lingkungan rumahku. Tentang apa? Hewan tumbuhan di lingkungan rumahku. Hewan tumbuhan di lingkungan rumahku. Hewan tumbuhan di lingkungan rumahku. Tanya dulu kepada anak-anak. Di lingkungan rumah anak-anak ada beberapa jenis hewan dan tumbuhan. Ada banyak toh? Ada. Salah satunya tumbuhan yang ada di sekitar rumah anak-anak, kira-kira tumbuhan apa? Bunga. Bunga. Apalagi? Sayur. Sayur-sayuran, bunga. Ada tidak pohon-pohon? Ada, Bu. Sekarang Ibu Guru mau tanya dulu. Ada bunga itu yang termasuk dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian, juga di sekitar lingkungan kalian, rumah sekalian atau lingkungan kalian. Ibu mau tanya dulu, di sekitar lingkungan rumah kalian ada sawah tidak? Ada. Ada sawah. Di sekolah kita juga di sekitar sekolah ada sawah. Ada tidak sawah? Ada. Baik milik penghuni yang ada di sekitar wilayah kita maupun ada sawah sekolah yang kita miliki yang sebagai tempat untuk mengadakan P5 atau kegiatan. P5 apa artinya? Profil belajar Pancasila. Ya, sekarang kita lanjut ke materi itu. Di sini Ibu Guru sudah menyiapkan tentang kegiatan hewan tumbuhan di lingkungan rumah. Selain tumbuhan juga ada hewan. Jadi tujuan kegiatan kita belajar hari ini yang pertama, siswa dengan membaca teks tanaman padi, siswa dapat mengidentifikasi teks bacaan tentang sumber daya alam di lingkungan rumah atau di lingkungan tempat tinggal kalian. Setelah membacakan teks tanaman padi, siswa dapat menjelaskan isi teks. Jadi di sini Ibu Guru sudah menyiapkan teks, yaitu yang diambil dari buku siswa halaman 1 tentang tanaman padi. Selain itu, setelah membaca teks bacaan tersebut, siswa juga dapat menulis isi dari bacaan tentang tumbuhan tanaman padi. Jadi di sini Ibu Guru sudah menyiapkan teks. Kita lanjut ke sebelumnya. Ibu Guru mau tanya, pernah lihat tanaman padi? Pernah. Salah satu makanan pokok kita orang Indonesia atau negara kita adalah apa? Nasi.
sudah dapat lihat bagaimana proses nasi proses padi itu bisa jadi nasi. Dari padi bisa jadi padi itu bagaimana? Yang pertama tentunya kita menyiapkan lahan, baik lahan kering yang disebut dengan ladang atau lahan basah yang disebut dengan apa? Sawah. Pembersihan atau menyiapkan lahan untuk menanam padi. Setelah itu yang kedua kita menyiapkan bibit supaya kita punya sawah kita ada pembibitan yaitu disebut dengan bibit apa? Padi. Biasanya kita tabur bibit padi itu sampai 2 atau 3 minggu. Setelah itu kita cabut bibitnya dan menanam setelah dia umur sudah 2 atau 3 minggu kita menanam seperti yang kemarin kita adakan P5 di sawah sekolah. Masih ingat? Masih, Bu. Setelah menanam kita menyiang rumput sehingga padi itu bertumbuh apa? Bertumbuh subur, sehat supaya mencapai panen atau menghasilkan panen yang berlipat ganda. Seperti Renal kemarin yang sudah mengetam itu ada berapa karung hasilnya Renal? 35 karung. Itu hasil dari kerja kerasnya orang tua dan Renal. Begitupun kalau kita panen hasil kita punya sawah sekolah di belakang, kalau hasilnya berlipat ganda berarti siswa sukses. Dan artinya sukses menjalankan P5. Oke. Sekarang Ibu Guru sudah menyiapkan bacaan. Ibu Guru meminta kepada salah satu siswa atau bisa dengar? Bisa. Sekarang Ibu Guru minta perhatian dari anak-anak. Minta perhatian anak-anak ke sini. Ibu Guru membaca tentang padi. Tentang teks tentang tanaman padi. Coba setelah membaca Ibu Guru meminta anak-anak untuk menjelaskan isi dari bacaan ini. Oke. Yang pertama, simpan dulu bolpoin lipat. Pasang telinga. Pasang telinga. Bisa tidak? Bisa, Bu. Konsentrasi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Kerawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama benih atau biji. Padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam. Selanjutnya benih-benih ini ditanam di ladang sementara. Bibit yang berkecambah hingga bibit yang telah disiapkan dipindahkan ke sawah. Biji atau benih padi tadi akan tumbuh menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh keras dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Sekam itu sama dengan kulit
sampai dia berubah menjadi beras dan dia berubah menjadi nasi. Sekalian anak-anak sudah dengar. Sekarang untuk tugas berikut kalian bisa kerjakan di rumah. Tugasnya yang pertama, tulislah. Ayo tulis PR. PR nomor 1. Tulislah proses pertumbuhan tanaman padi mulai dari pembibitan sampai proses panen. Nanti diwawancarai dengan orang tua ya. Orang tua di rumah bisa? Jadi untuk diperiksa pertemuan berikut itu untuk PR. Kegiatan kita belajar mengajar kita hari ini hanya sampai di sini. Jadi yang terakhir Ibu Guru memberikan kesimpulan, minta anak-anak catat kesimpulannya ya. Bisa? Bisa, Bu. Catat dulu kesimpulan. Sudah? Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Sudah? Padi dapat tumbuh di daerah panas. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Proses pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari sampai 130 hari. Gabah dapat ditumbuk dengan lesung atau dengan proses penggilingan atau dengan giling, sehingga sekam atau kulit padi dapat terlepas dari isinya. Oke, sudah semua? Sudah, Bu. Sekian sejak. Ada yang sudah habis? Ada yang belum? Oke. Sampai di sini dulu kegiatan belajar kita hari ini. Sekarang mari kita tutup dengan doa. Ibu Guru minta anak-anak untuk berdiri untuk doa penutup.